Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Rahmadani dengan NPM 233510248 dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Project UAS PBK yang telah saya buat, itu mengenai dashboard tugas menggunakan CRUD dengan Vue.js dan Pinia dan juga API. Nah, di mana di sini saya akan membahas pengembangan dashboard manajemen tugas yang menggunakan Vue.js, Pinia, dan teknologi pendukung lainnya. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi arsitektur dan fitur-fitur utama dan bagaimana pengujian unit memastikan kualitas aplikasinya. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu ada arsitektur aplikasi dan teknologi. Nah, di mana di sini saya menggunakan Vue 3, di mana yang digunakan sebagai framework front-end SPA yang reaktif dan efisien, kemudian memanfaatkan composition API untuk logika yang lebih terstruktur dan reusable. Kemudian saya juga menggunakan Pinia, di mana Pinia itu dipilih sebagai state management yang ringan dan intuitif, memberi pengalaman developer yang lebih baik dibandingkan Vue, dengan dukungan TypeScript yang kuat. Kemudian juga saya menggunakan Vue Router, di mana di sini Vue Router itu bertanggung jawab untuk navigasi halaman di dalam aplikasi, single page application atau SPA, dan memungkinkan transisi yang mulus antar tampilannya. Kemudian di sini saya juga menggunakan JSON Server, di mana JSON Server ini berfungsi sebagai mock API eksternal RESTful untuk simulasi operasi CRUD tanpa perlu backend sesungguhnya, mempercepat proses pengembangannya. Nah, kemudian di sini ada fitur-fitur, yaitu fitur login dan autentikasi, di mana sistem login dashboard ini dirancang sederhana namun fungsional, dengan fokus pada pengalaman pengguna yang efisien dan aman. Juga dilengkapi dengan validasi form yang ketat untuk memastikan data input sesuai standar keamanan. Juga menggunakan state pengguna seperti token dan informasi profil disimpan di Pinia, memastikan akses data yang konsisten di seluruh aplikasi. Nah, kemudian juga menggunakan Vue Router Boards untuk melindungi root dan memastikan hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses halaman tertentu. Kemudian ada juga proses autentikasi disimulasikan dengan JSON Server, yang termasuk mengecekkan kredensial dan pengembalian token untuk otorisasi. Nah, kemudian untuk modul dashboard-nya, di mana modul dashboard ini berfungsi sebagai pusat informasi utama, memberikan gambaran ringkas dan insight cepat mengenai tugas-tugas pengguna. Nah, pertama itu ada ringkasan tugas, di mana dalam ringkasan tugas ini menampilkan jumlah tugas yang belum selesai, yang akan datang, dan yang sudah selesai. Kemudian memberikan overview status tugas. Kemudian ada integrasi data, di mana secara real time itu mengambil dan menampilkan data dari API mock JSON Server, memastikan informasi yang selalu up to date. Kemudian ada desain interaktif, di mana komponen didesain dengan warna ungu dominan dan latar belakangnya itu berwarna gelap, serta elemen interaktif untuk pengalaman pengguna yang menarik. Kemudian ada visualisasi grafik, di mana menyertakan grafik sederhana, misalnya picture atau bar chart, untuk visualisasi statistik tugas dan membantu analisis cepat. Nah, kemudian ada modul tugas untuk CRUD-nya. Nah, di mana modul tugas ini memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas mereka secara komprehensif, mencakup semua CRUD, yaitu create, read, update, delete. Nah, di mana create ini, form ini untuk menambahkan tugas baru dengan detail seperti judul, deskripsi, dan tengah waktunya. Kemudian read itu untuk tampilan daftar tugas yang dinamis dan dapat disaring. Kemudian memudahkan pencarian dan peninjauan tugas. Kemudian juga ada update, di mana fitur ini untuk mengedit tugas yang memungkinkan perubahan cepat pada detail tugas yang ada. Kemudian ada fitur delete, di mana fungsi ini untuk menghapus tugas dengan mengkonfirmasi untuk mencegah penghapusan yang tidak sengaja. Kemudian lalu ada state tugas dikelola sepenuhnya melalui Pinia Store, kemudian memastikan konsistensi data dan performa yang optimal. Kemudian ada sinkronisasi data dengan API JSON Server menggunakan Axios dengan validasi input dan feedback penggunaan yang jelas. Nah, di sini juga terdapat modul kalender pada proyek saya, di mana modul kalender ini menyediakan visualisasi tugas dalam format bulanan yang mudah dipahami. Kemudian juga membantu pengguna merencanakan dan melacak tenggat waktu. Nah, di sini ada tampilan bulanannya, yaitu menampilkan semua tugas dalam format kalender bulanan dengan highlight visual untuk tanggal-tanggal penting. Kemudian di sini ada integrasi tugasnya, di mana tugas-tugas itu dibuat pada modul CRUD secara otomatis dan terintegrasi ke dalam kalender. Kemudian ditampilkan sebagai event. Kemudian ada warna tema, di mana warna tema pada event dan highlight di kalender ini menggunakan warna ungu yang konsisten dengan tema desainnya. Kemudian memberikan estetika modern dalam dark mode. Kemudian di sini ada navigasi interaktif, di mana pengguna dapat dengan mudah bernavigasi antar bulan dan tahun, serta mengklik event untuk melihat detail tugasnya.
Nah, kemudian di sini ada modul statistiknya, di mana modul statistik ini memberikan analisis mendalam mengenai performa manajemen tugas pengguna yang disajikan dalam visualisasi yang menarik, seperti menampilkan statistik kunci seperti tugas yang telah selesai, tertunda, dan akan datang, kemudian menggunakan grafik batang dan picture untuk visualisasi data yang efektif, kemudian memudahkan pemahaman pola. Kemudian ada data statistik yang diperbarui secara real time berdasarkan perubahan di Pinia Score, memastikan akurasi informasi. Desain modul ini konsisten dengan tema ungu dan dark mode-nya, yang akan menciptakan pengalaman visual yang nyaman dan kohesif. Nah, di sini juga terdapat modul pengaturan, di mana modul pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman mereka dengan aplikasi, yang dimulai dari profil hingga preferensi tampilan, di mana di sini dapat kita gunakan untuk pengaturan profil. Di sini pengguna dapat mengubah informasi profil dasar mereka, seperti nama, email untuk personalisasi. Kemudian ada preferensi tema, yaitu menyediakan toggle dark mode dan pilihan warna ungu soft sebagai accent, dan memberikan fleksibilitas visual. Lalu ada penyimpanan lokal, di mana penyimpanan ini digunakan oleh pengguna untuk menyimpan local storage melalui Pinia. Lalu memastikan pengaturan tersebut tetap tersimpan bahkan setelah browser itu ditutup. Kemudian ada UI responsif, di mana desain antarmuka ini didesain yaitu sederhana dan responsif, dan juga memastikan kompatibilitas yang baik berbagai ukuran layar perangkat. Nah, kemudian di sini ada unit testing dengan Faites, di mana penggunaan Fate di sini sangat penting untuk memastikan kualitas keberlanjutan pengembangan aplikasi. Di mana kita menggunakan setup Fate, di mana konfigurasi awal Fate itu untuk menguji komponen view, menggunakan view test utus dan store Pinia, dan memastikan lingkungan tesnya yang siap. Kemudian ada tes bertugas, di mana tes bertugas ini menulis test case untuk operasi create, update, delete, tugas memverifikasi bahwa logika bisnis berjalan dengan benar. Kemudian ada tes validasi login, di mana tes validasi login ini menguji validasi from login dan proteksi routing oleh view routed words dan memastikan keamanan dan integritas aplikasi. Nah, untuk manfaat testing yaitu memberikan keyakinan pada kode yang ditulis, kemudian mengurangi bug, dan juga mempermudah refactoring dan meningkatkan maintainability jangka panjang. Nah, untuk kesimpulannya dan langkah selanjutnya itu kesimpulannya itu kombinasi Vue 3, Pinia, Vue Router, dan Fate terbukti efektif dan membangun dashboard bertugas yang kuat dan modern, yang didesain dengan kombinasi berwarna ungu dan dark mode yang memberikan tampilannya lebih elegan, nyaman, dan intuitif bagi pengguna. Kemudian penggunaan JSON Server sebagai API Mock sangat membantu dalam fase pengembangan, mempercepat iterasi tanpa ketergantungan backend yang nyata. Kemudian sebagai langkah selanjutnya, kami berencana untuk mengintegrasikan API nyata, menambahkan fitur notifikasi untuk mengingat tugas dan melakukan deployment aplikasi. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat codingan yang sudah saya buat di Visual Studio Code. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, inilah codingan yang sudah saya buat, di mana kita bisa melihatnya itu di bagian SRC, kemudian kita membuka komponen. Nah, di mana komponen ini terdapat file, yang di mana file ini saya buat dengan nama calendar.view, dan di sini akan nge-set atau membuat tentang kalender yang tadi, dan di dashboard saya, di dashboard tugas saya, kemudian ada di sini dashboard stats view-nya juga. Nah, di sini adalah merupakan codingannya. Kemudian ada login form-nya. Nah, sebelum kita masuk ke tugas tersebut atau dashboard tersebut, kita login terlebih dahulu. Nah, inilah codingannya. Dan di sini ada navbar-nya untuk di bagian navbar, lalu ada sidebar.view. Nah, kemudian juga ada task from.view. Nah, di mana di sini task from.view itu masih di bagian utamanya, teman-teman. Dan di sini juga ada task.view. Nah, di sini ada task.view. Nah, di mana di sini sudah termasuk style CSS-nya juga. Nah, selanjutnya di sini saya juga ada membuat codingan di bagian layout-nya ini, yaitu main layout dan view. Nah, di sini. Kemudian di routernya juga ada, yaitu index.js. Nah, di mana di sini kita bisa masukkan path name komponennya, lalu cons routernya. Lalu di sini juga saya membuat folder yang bernama stores. Nah, di sini saya membuat file bernama out.js. Nah, out.js ini untuk import. Nah, di sini juga ada import Pinia, Vue, Vue Router, dan Axios. Nah, di sini juga saya membuat text.js di bagian folder stores tadi. Nah, lalu di bagian view di sini, nah di sini ada beberapa komponen lagi, itu seperti dashboard.view. Nah, ini untuk bagian dashboardnya. Kemudian ada untuk login.view-nya. Nah, ini untuk codingan loginnya. Nah, lalu ada settings.view. Nah, ini untuk fitur settingsnya, yang seperti saya sudah jelaskan di awal tadi. Lalu di sini ada statistic.view juga. Nah, di mana statistic.view ini juga sudah termasuk style CSS-nya di sini. Teman-teman bisa melihatnya.
Kemudian ada text.view juga. Nah, ini untuk menambah tugasnya. Nah, kemudian di sini juga ada app.view. Nah, lalu di sini ada main.js-nya. Lalu ada DB.json-nya. Nah, di mana DB.json ini tuh untuk menyimpan data yang sudah ditambahkan, baik di sini maupun pada tampilan yang sudah kita buat. Nah, ini beberapa tampilan data-data yang sudah masuk atau sudah tersimpan pada tampilan project saya. Kemudian di sini ada package JSON. Di sini ada package JSON-nya, ada catalog JSON-nya juga. Nah, di sini juga ada JSON config JSON. Nah, di sini sudah semua teman-teman codingan yang sudah saya buat. Nah, langsung saja kita ke bagian tampilannya, yaitu di localhost-nya. Nah, di sini saya sudah menjalankannya, di mana di sini teman-teman bisa masukkan itu admin, lalu passwordnya itu admin 123. Nah, teman-teman bisa mengklik ini untuk Anda melihat apakah password atau teman-teman sudah benar atau belum. Lalu teman-teman bisa login. Nah, di sini bakal tersimpan passwordnya, tinggal teman-teman klik save saja. Nah, di sini sudah tertampil dashboard bagian proyek saya, itu dashboard mengenai tugas, di mana di dalam dashboard ini terdapat ada 6 total text, atau totalnya itu ada 6 tugas, kemudian 3 yang sudah selesai, 2 dalam proses, dan 0 dalam batas waktu yang terlambat atau terlewat gitu. Nah, di sini ada recent text-nya, di mana recent text-nya itu ada seperti tugas grafik komputer, project akademika digital, tugas matematik, tugas PBK, dan complete project proposal. Nah, langsung saja kita ke teksnya. Nah, di mana di sini terdapat beberapa fitur, itu kita bisa melihat all status dan all priority. Nah, di mana di sini ada beberapa tugas yang sudah selesai, yang sudah dikerjakan. Di sini ada complete project proposal, meeting, dan tugas PBK. Nah, di sini kita bisa, misalnya kita sudah menyelesaikan nih beberapa tugas yang belum saya kerjakan. Nah, misalnya saya sudah mengerjakan kuis matematika diskrit ini. Kita tinggal teman-teman tinggal ngekliknya saja. Nah, di sini otomatis dia itu sudah selesai gitu. Nah, nanti di sini dia itu akan bertambah. Nah, menjadi 4 yang sudah selesai. Nah, tinggal 1 yang dalam progress. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman misalnya yang ini juga udah selesai, nah otomatis juga di dashboard ini akan bertambah menjadi 5 yang komplit gitu. Nah, di dalam bagian teksnya ini juga ada kita bisa menambahkan beberapa tugas. Misalnya ada tugas baru gitu. Nah, di sini kita bisa masukkannya nih. Misalnya ada tugas interaksi manusia dan komputer gitu. Nah, di sini deskripsi itu kita disuruh membuat makalah mengenai interaksi manusia dan komputer. Lalu kita buat tanggalnya, misalnya tanggal 15 bulan 7 Juni 2025. Nah, ini misalnya itu kita pilih dia itu medium gitu. Atau high juga boleh, nah high lah misalnya. Nah, ini statusnya ini kita langsung mengerjakan apa kita pending dulu. Nah, misalnya ini kita sudah dalam proses pengerjaan, berarti kita membuat itu in proses, dan kita bisa add task. Nah, jadi dia akan bertambah di sini. Nah, di sini kita juga bisa mengedit tugasnya, misalnya tinggal klik edit. Nah, di mana misalnya di sini kita mengedit untuk tanggalnya gitu. Tanggalnya dipercepat misalnya di tanggal 13. Nah, jadi kita update. Nah, dia akan langsung diupdate itu pada tanggal 13 Juli 2025. Nah, di sini kita bisa melihat fitur all priorities, di mana kita bisa tengok, kita bisa melihat untuk low-nya ada 2, kemudian untuk high atau medium-nya itu ada 1, dan untuk high-nya itu ada 4. Nah, ini untuk melihat statusnya, untuk melihat semuanya. All priorities. Nah, lanjutnya kita ke kalender, di mana kalender ini untuk melihat tanggal, bulan, serta tahun ya teman-teman, di mana di sini sudah terdapat nih di tanggal 12 nih, 12 Juli, itu ada tugas PBK, kemudian tanggal 13 ini ada tugas matematika diskret, di tanggal 14 ada tugas grafika komputer dan juga tugas interaksi manusia dan komputer. Nah, di tanggal 15 ada project elektronika digital. Nah, di sini mempermudah kita untuk melihat tanggal-tanggal
atau deadline-deadline tugas yang diberikan kepada kita yang harus kita kerjakan gitu. Jadi kita tidak akan lupa atau terlewat untuk mengirim tugas tersebut. Nah, selanjutnya kita ke statistik, di mana statistik ini menampilkan diagram seperti diagram batang atau pitch chart, di mana di sini tulisan yang warna oranye ini itu in progress, berarti dalam proses itu dia itu ada dua. Nah, di sini ada yang warna merah ini ada high, yang warna orange ini medium, yang warna hijau ini low. Nah, kemudian di sini ada total tugas itu ada 7, kemudian yang selesai itu ada 5, yang pending itu tidak ada, dan yang dalam proses itu 2. Berarti nah, di sini langsung tertera persenannya atau persenan tugas yang sudah kita buat di sebanyak 7 ini, 5 sudah selesai, berarti presentasi tugas itu 71%. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian settingnya. Nah, di mana di bagian setting ini teman-teman bisa menyeting untuk profilnya seperti name itu teman-teman bisa menggantinya. Di sini saya buat admin user. Kemudian untuk emailnya misalnya admin@example.com atau teman-teman bisa admin@gmail.com boleh juga. Nah, di sini email itu dark purple. Dan kemudian di sini ada mengganti password baru gitu. Misalnya teman-teman nih pengen mengganti password yang lama menjadi password baru gitu kan untuk meningkatkan keamanan. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti password dengan memasukkan password baru teman-teman di sini, kemudian membuat password ulang yang telah dibuat awalnya, kemudian di sini confirm atau change password. Nah, nanti password itu akan terubah dengan sendirinya dan teman-teman bisa masuk ulang dengan menggunakan password yang terbaru tersebut. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.